Balik lagi sama aku Sekar, dan kini kita akan bahas tentang akuntabel. Oke, teman-teman. Sama seperti tadi, kita bakal bahas tentang pengertiannya, panduan, dan kata kuncinya, serta contoh implementasi. Yang pertama, pengertian akuntabel. Akuntabel itu atau akuntabilitas biasanya itu berkaitan erat dengan rasa responsibilitas atau tanggung jawab. Tapi apa sih bedanya antara akuntabel dengan responsible gitu? Responsible adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Jadi, sebenarnya akuntabilitas atau akuntabel itu artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Sebagai seorang ASN, kita pasti bertanggung jawab kepada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, yang menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak dalam konteks akuntabilitas, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Lalu, mengapa sih teman-teman ASN itu perlu akuntabel? Nah, sebenarnya dalam akuntabilitas publik itu tuh ada dua macam. Yang pertama itu vertical accountability dan yang kedua adalah horizontal accountability. Accountability yang vertikal itu adalah tanggung jawab kepada pengelola dana dengan otoritas yang lebih tinggi. Misalkan tanggung jawab dinas kepada pemerintah daerah gitu kan, melaporkan penggunaan dananya ke kepala daerah atau pemerintah pusat kepada MPR. Kemudian, accountability yang vertikal itu tuh membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah ke publik. Misalnya pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Nah, kita balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa sih ASN itu perlu akuntabel? Akuntabel itu kan berarti bisa aja kita itu bertanggung jawab ya atas kepercayaan yang diberikan. Kita sebagai ASN itu bertanggung jawab nih kepada masyarakat. Itulah pentingnya accountability atau akuntabel kepada masyarakat. Nah, unsur penting akuntabel itu tuh sebenarnya ada di mekanisme Indonesia itu sendiri, di mekanisme akuntabilitas reformasi birokrasi Indonesia. Itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan strategis seperti penyusunan RPJMD, terus RKPD, dan lain-lain. Rencana-rencana itu disusun. Kemudian yang nomor dua, itu ada kontrak kinerja. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Dan yang terakhir, nomor tiga, yaitu di mana kita sebagai ASN yang bekerja pada suatu dinas itu tuh melaporkan kinerjanya, sehingga kita perlu menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, panduan perilakunya itu juga ada tiga, teman-teman. Kode etiknya ya. Kode etiknya itu ada tiga. Yang pertama, yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
Yang kedua, itu menggunakan kekayaan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien. Serta yang ketiga, itu adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kata kunci dari akuntabel itu ada integritas, konsisten, dapat dipercaya, serta transparan. Nah, kalimat afirmasinya adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung nih, gimana sih kita sebagai ASN itu berperilaku yang akuntabel? Oke, kita lihat contoh berikut ini. Ibu Susi, maaf, sawah ini akan kami gusur ya, Bu. Berikut adalah suratnya untuk penggusuran. Kemudian surat ini menjelaskan juga bahwa penggusuran sawah milik ibu ini adalah untuk pembangunan tol di Jalan X Sudirman. Kemudian tol ini juga akan berguna untuk jalan provinsi, Bu. Sehingga sawah ini akan kami gusur. Kompensasinya ada sebagai berikut, dan luasannya bisa 1 hektar, Bu, sesuai dengan surat yang sudah saya berikan ini ya, Bu ya. Pak, tolong Pak, tolong. Saya nggak bisa kasih sawah ini, Pak. Ini tuh milik keluarga saya nggak bisa, Pak. Ini, Pak, ini aja ya, Pak. Ini saya kasih buat Bapak. Tolong terima, Pak. Mungkin saya nggak bisa kasih 1 hektar untuk digusur ini, Pak. Mungkin 0,5 hektar aja gimana, Pak? Tapi ini saya berikan Bapak kompensasi ya, Pak ya. Biar 0,5 hektar aja gitu yang diambil. Oke, Pak? Tolong, Pak. Baiklah, Ibu Susi. Hmm, saya akan menggusur tanah ini sebesar 0,5 hektar dan saya terima. Yang Bapak tadi lakukan itu tuh tidak menunjukkan sifat yang akuntabel ya, teman-teman. Karena dia tadi itu melakukan tindakan korupsi yang ya bisa jadi suap atau gratifikasi. Coba teman-teman pikirkan apa jawabannya. Nah, itu tuh bertentangan ya teman-teman sama prinsip akuntabilitas yang ada di core values PNS atau ASN berakhlak ini. Nah, terus gimana sih cara yang benar biar kita bisa menghindari hal-hal seperti itu? Just langsung aja ke video berikutnya. Ibu Susi, berikut adalah surat permohonan untuk penggusuran sawah milik Ibu. Kami di sini, sesuai di sini, menginginkan penggusuran atas sawah ini sebanyak 1 hektar untuk pembangunan tol Jalan X Sudirman. Berikut suratnya. Pak, maaf Pak, tadi kan itu sawah milik keluarga saya Pak. Saya mohon, saya nggak bisa Pak. Ini Pak, 0,5 hektar aja ya Pak ya, untuk tolnya. Ini, ini ada uang di sini Pak, Bapak terima kompensasi untuk Bapak, tapi Bapak janji ya, cuman 0,5 hektar aja yang saya kasih. Maaf, tidak bisa ya Bu Susi. Sesuai dengan surat ini, kami juga sudah
melakukan pengkajian sesuai dengan pihak-pihak berwenang. Jika Ibu ingin melakukan negosiasi, silakan Ibu bisa bertamu di kantor saya di Jalan X Ahmad Yani. Ibu tidak boleh melakukan hal ini ya Bu, karena saya tidak akan menerima apapun dari Ibu. Ibu datang saja ke alamat yang tertera di surat ini, kemudian kita bernegosiasi di sana. Baik Bu, siap? Tenteng, itu merupakan jawaban yang ya bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman ketika menjawab em, pertanyaan atau pernyataan ya dari pihak yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Oke, karena tadi aku udah kasih implementasi yang benar dan yang salah, maka dari itu kita akan menuju ke video selanjutnya tentang kompeten. Let's go!